Imamat pasal 6. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirnya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebusan salahnya. Sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Korban bakaran Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam harus mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke satu tempat yang akhir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Haruslah dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Korban sajian. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan ke depan mezbah. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingatannya bagi Tuhan. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi, tapi telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi, 1/10 efah tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang
tetap setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian. Sesudah dibakar dan dipotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya haruslah mengolahnya. Itulah satu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seseorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya, janganlah dimakan. Korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di satu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus. Dan bila di darahnya ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di satu tempat yang kudus. Dan belangah tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan. Dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan Maha Kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa ke bagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Imamat pasal 7. Korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak darah korban itu harus dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di satu tempat yang kudus. Itulah bagian Maha Kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti, dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagian bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Korban keselamatan. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, seperti roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatan. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan
satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagi bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan, dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu harus dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nasar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh makan dari daging korban itu, tetapi seseorang yang memakan daging itu dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Larangan memakan lemak dan darah. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Bagian imam daripada segala korban keselamatan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatan itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dalam dadanya itu ditunjukkan sebagai persembahan untuk unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Pada paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kau ambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan.
Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Imamat pasal 8. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak berat. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatnya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya, dikenakannya nyala tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu urim dan tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya batang emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu di mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana, pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitnya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannyalah pendamaian baginya. Diambilnyalah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya kepada mezbah sekeliling. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagian dan lemaknya. Tapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni satu korban api-apian bagi Tuhan.
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnyalah bawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuhi sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah satu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dadah domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang dapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentabisan, seperti yang telah diperintahkan, dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya, dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya jangan kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa. Imamat pasal 9. Para imam menerima jabatan. Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakar, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakar, dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan
dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawanya mereka apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah oleh korban penghapus dosa dan korban kebakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolah sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Imamat pasal 10. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbarahannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya.
kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan perlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat banyak keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan, seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya janganlah kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasnya. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Larangan Tuhan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minum minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkannya kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantara Musa. Bagian imam dari korban. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah. Karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu makannya di satu tempat yang kudus. Karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku, dada persembahan, unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di satu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu. Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Katanya, mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian Maha Kudus, dan Tuhan memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan. Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan? Lalu berkatalah Harun kepada Musa,
memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kau alami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Amin.